Oke, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi hashing. Mungkin uh, masih cukup asing dengan istilah ini, tapi penggunanya itu sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu, misal kalau kita pernah melihat ada locker nih ya, locker itu punya nomor. Nah, penentuan benda apa yang dimasukkan ke locker dengan nomor apa itu termasuk salah satu konsep hashing. Lalu hashing ini juga kita gunain buat nyimpen data di database gitu, nyimpan data atau uh, pada penggunaan yang lebih advance bisa kita pakai untuk enkripsi data atau untuk membuat data lebih aman ya, dengan contohnya menggunakan password dan lain-lain. Jadi hashing ini dapat kita pahami sebagai suatu teknik untuk menyimpan dan mengambil kembali data yang disimpan pada suatu hash table atau tempat penyimpanan datanya itu. Jadi tujuan dari penggunaan teknik hashing ini bertujuan agar lebih cepat dan efisien dalam pencarian, dalam memasukkan data. Ini lebih cepat dan efisien dalam pencarian, yang mana kita bisa pakai itu untuk ya sekedar pencarian, dan atau juga insert dan delete. Loh, mungkin cukup masih di sini belum begitu jelas, tapi kita bisa coba lagi untuk memakai contoh tadi locker. Nah, dengan hashing tadi kita bisa gambarkan seperti ini. Misal kita pergi nih ke kolam renang misalnya yang ada lockernya. Hashing dengan teknik hashing berarti kita mengasih nomor buat tiap uh, biliknya, untuk tiap bilik lokernya. Misal 789. Dan kita tahu bahwa kita misal beli tiket dan dapat loker nomor 3, kita nggak perlu untuk mencoba ke loker ke-1 atau loker kedua atau loker yang lain. Kita cukup langsung ketiga saja, karena sudah ada fungsi tertentu yang menentukan letak loker kita, seperti itu ya. Nah, fungsi semacam ini bisa kita sebut dengan nama hash function. Jadi, hash function ini uh, digunakan ya untuk menentukan tempat penyimpanan data berdasarkan suatu nilai key. Atau seperti kalau contoh locker tadi ya, kunci lokernya gitu, key, dan menghasilkan suatu indeks, yang mana indeks itu adalah ya, di sini berarti nomor lokernya gitu. Dan dengan cara ini kita cukup menghitung saja dan langsung ketemu menuju indeks yang sesuai. Dan dengan menggunakan teknik ini jadi lebih cepat pencariannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, salah satu hash function yang paling sederhana itu kita pakai, misal nih namanya division hash. Kalau di sini di catatan dapat dapat dijelaskan ya, di catatan ini fungsi hash function itu menerima sebuah input
yang bisa berbentuk string atau angka dan menghasilkan nilai numerik yang kemudian dimodulkan. Modulo ini kita tentukan dari mana? Nah, kita gunakan nih, misal sebuah hash table atau tempat kita menampung data hash table itu kita buat ukurannya 12. 12. Lalu kita mau masukkan key-nya itu 8. Misal K1 Q1 itu 8 dan K2 itu kita kasih nilainya misal 16 ya. Nah, karena hash table-nya cuma ada 12 atau hanya ada 12 ruangan, kita modulokan nih atau pakai simbol persen kalau kita pakai Python. Berarti 8 dimodulo dengan 12 kan masih tetap 8. Berarti dia dapat indeks ke 8. Dan misal kita pakai K3-nya 12, kita tambahin lagi 16, kita modulokan pakai 12, berarti kan 12 bisa habis membagi 16 namun punya sisa yaitu 4. Tidak habis ya, berarti tidak habis. Dan kalau pakai 12, 12 dimodulkan dengan 12 berarti dapat indeks pertama yaitu indeks 0. Bisa gambarkan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, 10, 11, 12 ini. Misal sampai 11 saja ya karena hanya ada 12. Karena indeks ke-12 itu berarti indeks yang nomor 12 berarti titik angka 11 ini. Oke. Nah, di sini kita udah menerima nih dalam bentuk numerik. Bagaimana kalau key-nya bentuknya string? Nah, di sini saya lampirkan juga ada daftarnya. Misal kita pakai di sini table yang ukurannya 12 ini kita isi misal key keempat itu misal kita pakai dan key kelima kita pakai misal B kecil, kita pakai B kecil. Nah, dengan suatu cara di Python kita bisa mengubah dari bentuk string ini, bentuk string menjadi ke bentuk desimal. Kalau di sini udah ada daftarnya. Di sini kalau kita pakai E besar itu 69. 69 dibagi 12 berarti dapat indeksnya 9 ya karena 12 kali 5 itu 60 tambah 9. Kalau kita pakai B kecil ini 98. 98 dimodulo dengan 12. Di sini berarti 2, nah 12 dikali 9 12 dikali 9 yang dikali 8 kalau dikali 9 nanti 108 ya berarti dikali 8 itu 80 ditambah 16 yang mana 96 bisa 2 ya, berarti jika kita masukkan key-nya E besar maka itu hasilnya adalah dapat indeks 9 dan jika B kecil dapat 2. Nah, di sini ada contoh juga, contoh untuk division, contoh divisionnya. Misal di sini kita pakai Ali atau kita pakai nama lain. Kalau Ali, di sini kita bisa cari A besar itu 65. 65 ditambah L kecil itu 108 dan 100
plus 5 untuk I-nya. Setelah dijumlahkan, lalu kita bagi dengan atau kita modulkan dengan besarnya hash table ini. Hash table-nya di sini bisa menampung 8, berarti kita modulo dengan 8. Maka kita taruh di sini ketemu sisanya 6, kita taruh di indeks ke 6. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke, ini untuk salah satu caranya ya. Tadi kalau kita tulis tujuan, berarti tadi tujuan ya agar lebih cepat efisien dalam pencarian, melakukan insert dan juga atau memasukkan data dan menghapus data. Oke, ini kita tulis saja di sampingnya sini jenis hash gitu ya, jenis hash yang pertama tadi itu division hash. Oke, ini paling sederhana dan kita pakai modulo di sini, pakai modulo. Bisa coba nih, saya udah coba buat di Python ya, ini untuk kode tadi sama cobaran. Jadi di sini kita bisa inisialisasi dulu sum char itu jumlah atau total penjumlahan char, penjumlahan uh, nilai desimal dari karakter ya. Karakter ini bukan karakter seperti di film atau di game, tapi maksudnya adalah angka, huruf, dan simbol gitu ya. Kita buat di sini variabel penampung. Kita buat variabel penampung dulu, kita inisialisasi jumlah awalnya 0 dan seperti yang tadi saya sebut itu cara untuk mendapatkan nilai dari Unicode itu kita pakai namanya org. Kita bisa coba cari nih org in Python. Apa sih org itu? Jadi untuk nyari originalnya seperti ini. Ya, jadi untuk fungsi yang mereturn sebuah angka yang merepresentasikan kode Unicode dari karakter tertentu ya. So, ini tadi contoh pertama ya, kita pakai di sini Ali misal. Kita mau pakai nama lain misal di sini kita tulis nama Hasan. 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 Itu dapat 3. Tapi gimana kalau misal tulisannya beda? H sama A-nya besar. Oke, kita coba soal Hasan. Ya, kebetulan di sini sama Hasan. Berarti untuk nama Hasan ini sama, misal kita tadi ada Ali, ada misal Abi. Hasilnya berarti kalau kita coba lihat di sini 65 ditambah 98, nah tulis ya di sini misal namanya Abi. Abi. Nah, kita bisa tambahkan ini mungkin untuk cirinya di sini. INT dan string. Bisa pakai INT dan string. Ada ABI berarti di sini berapa? ABI itu di sini 65. 65 ditambah 98 tambah 100. Oh, 105. 105 berarti kita jumlahkan yaitu 203 tambah 268 ya, 268. Berarti kalau di sini ukurannya adalah
misalkan yang listnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 268, kita modulo pakai 8 ukuran hash-nya ini, berarti dapat 240, 244, berarti harusnya kita dapat indeksnya 4. Kita coba kalau Abi. Nah, Abi kode hash-nya 4. Benar berarti. Oke. Oke, kita lanjut ke, nah ini seperti tadi ya, ini ada penggunanya ini, kode yang sama. Nah, misal nih, ada juga kejadian, misal kita memasukkan sebuah nilai, itu bisa aja masuk ke indeks yang sama. Misal di sini nih, Bob, kita masukkan ada Ali, ada oh nih kita tulis nih Ali. Ali itu di sini tadi kan 3, Ali 6, Ali 6. Nah, ada Bob. Bob itu dapat indeks ke 3. Gimana kalau watch itu nah di 3 juga. Berarti kalau kita pakai division doang, maka watch ini bisa menggantikan atau bertabrakan dengan Bob gitu. Yang mana ini tuh kita bisa kita sebut sebagai collision. Jadi ada konsep baru di sini ya kita tulis collision, collision atau tabrakan. Tabrakan itu terjadi ketika dua atau lebih dua plus elemen miliki indeks sama, dapat indeksnya sama. Nah, untuk mengurangi terjadinya collision itu dikembangin juga fungsi-fungsi lain. Ini misalnya contoh terjadinya collision. Misal kita 6 dan 11. Sedangkan di sini ada 5. Ada sebel yang ukurannya atau kapasitasnya 5. Seperti yang kita tahu, 6 itu kalau dibagi 5 sisa 1. Begitu juga dengan 11. 11 itu kan 5 kali 2 itu 10. Kalau kita bagikan 5 dengan 11 berarti sisa 1 juga. Jadi collision. Oke, jadi selain di sini ada tadi division ya, ada division. Jadi contoh awal tuh division, division hash. Terus yang kedua itu ada juga namanya, misal kita di sini pakai mid square, folding juga ada folding yang ketiga, dan digit extract keempat. Dan yang kelima di sini sebenarnya ada lebih banyak lagi. Kalau kalian tertarik mungkin bisa explore sendiri atau bahkan kembangin sendiri karena sebenarnya teknik hashing ini hanya yang dicontohin ini cuma yang klasik gitu ya. Sebenarnya ada banyak kayak misal kalau kalian pernah belajar database ya, PHP atau MySQL itu ada juga namanya MD5, AES, DS gitu ya. Nah, gunanya tapi untuk enkripsi D5 hash. Ada teknik hashingnya juga di sini.
MD5, ada juga hash data encryption standar, hash. Bisa kalian coba pelajari lagi. Nah, saya coba contoh ini. Di sini ada yang namanya contoh lain itu mid square. Mid square itu bekerja dengan mengkuadratkan angka lalu mengambil angka di tengahnya. Nah, misal nih di sini yang dicontohin ya, yang dicontoh itu di sini ada 12. Kita coba sambil membedah kodenya nih. Square atau kalau kita bacakannya kuadrat ya. Square itu kuadrat. Bilangan kuadrat itu eh, bilangan yang sama di bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Berarti 12 kali 12 itu 144. Terus kita ambil tengahnya. Buat ngambil tengahnya doang berarti kita perlu mengubah angka jadi string dulu. Berarti ini jadi string dulu, 44. Kita cari titik tengahnya di sini. Panjang dari string ini yaitu 3, kita bagi uh, kalau kita pakai simbol garis miring ganda itu berarti pembagian tanpa sisa ya Pak. Atau pembagiannya bulat berarti 3 2, 3 dibagikan dengan 2 itu hasilnya nanti bukan 1,5 tapi kita bulatkan ke bawah berarti 1 begitu. Berarti di sini kita lihat indeks ke 0, 1, 2. Di sini kita ambil yang tengah. Tengah ini ada 4. Kita ambil 4 berarti. Jadi indeks yang didapat itu 4. Atau bisa kita sesuaikan ini. Kita bisa juga ambil 2 digit. Kita ambil 2 digit nih berarti ambil setelahnya aja. Bisa kita ambil di sini berarti dapat 44. Atau mungkin kalau kalian mau explore bikin kodenya nanti jadi 14 gitu. Ini kalau kita ngambil ke kanan berarti jadi 44 atau 14 gitu. Kita ambil salah satu. Ini saya juga udah bikin kodenya ya. Kita coba lihat. Di sini ada juga nih buat kode buat menambahkan ya, penerapan aja sebenarnya dari fungsi hash yang di atas nih, fungsi hash untuk dapetin kode lalu kita taruh ke dalamnya. Jadi meskipun di sini kan tulisannya harusnya urus nih A, B, C, D, E, ya, tapi udah disesuaikan sesuai dengan hashcode-nya. Di sini juga ada pencariannya lebih cepat juga ya karena kita langsung dapat indeksnya dengan menggunakan fungsi hash itu. Kita nggak perlu explore satu-satu, misal dari kiri sampai kanan itu nggak perlu, cukup udah dapat indeksnya langsung, bisa langsung ketemu. Ya, di sini kenapa nggak ketemu? Karena tadi si Ali ini di replace atau digantikan sama yang Zul. Coba kita, atau mungkin kita bisa ganti aja pencarian jadi Benny, cari Benny, nah Benny ada. Gitu. Oke, kita bisa skip bentar ini ada kode-kode lain. Nah, di sini mid square hash ya, mid square hash. Kayak di sini contoh, kita pakai di sini table size-nya 12. Tadi di sini kita ambil, misal kita ambilnya tadi berarti ke depan ya. Kita ambil yang ke depan 14.
Berarti kan dengan HT hash table-nya 12, berarti 14 di modulo sama 12 itu 2. Kalau misal kita ambil yang 44, berarti 44 di modulo sama 12, berarti 36 tambah, berarti kita dapatnya 8. Itu teman-teman, berarti kalau misalnya kita pakai contoh angka yang besar kayak di sini 4444, di sini kita dapatnya 1936. 1000, kita coba hapus contoh di sini. Kita tulis aja di sini, mengkuadratkan Q, lalu ambil tengah. Oke, contoh tadi yang 12 itu kita coba yang 44. 44. So, Q dan 44. K kuadrat sama dengan berapa tadi? 1936. 1936. 1936. Kita ambil tengah di sini. Tengahnya kan 9 sama 3. Ambil 93. Kita mau duluin di sini ada hash table. Sesuai contoh di sini itu 12. 12 kita bagi 12. Di sini berarti kalau 12 itu pembagiannya berarti 12 kali 7 ya, sampai 12. Berarti 7, sisa sisa 9. Nah, kita ambil sisanya aja dapatnya 9. Nah, sesuai. Itu teman-teman. Kita ambilnya kalau di fungsi yang saya bikin ini, middle digitnya itu mid dikurang 1 sama mid ditambah 1. Maksudnya gimana? Berarti misal kita dapat midnya berapa, kita ambil yang ke bawahnya. Gitu. Tengah ke bawahnya. Kayak misalnya di sini ada 4 nih, 4. Kan kayak tadi, contohin lagi. Kita buka lagi contohnya ya. Misal di sini ada 1936, itu kan 4. Panjangnya 4, kita bagikan 2, berarti kita ambil 2. 2, berarti kita ambil mulai dari indeks kedua. Kedua itu di sini. Ini sama ini. Oke, itu untuk yang mid square. Kita lanjut ke yang folding. Nah, folding ini, oh ini juga ada contoh yang keystring ya. Sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma penggabungan sih, penggabungan sama yang tadi di awal division itu kita pakai OR juga, pakai ORG untuk nyari total ya, total dari penjumlahan nilai nilai karakternya, lalu pakai cara yang sama buat mendapatkan nilai indeks. Di sini ada folding. Folding itu memecah. Folding itu berarti melipat, ya kan? Melipat-lipat, melipat-lipat, ya.
Jadi lebih kecil, kecil. Nah, kayak misal nih kalian punya dapat brosur gitu ya, dapat brosur. Misal ada gambarnya gunung nih, brosur ke Gunung Bromo misal. Gunung Bromo dengan teknik folding berarti kita potong-potong nih jadi beberapa bagian. Jadi kita lipat jadi beberapa bagian. Lalu bagian-bagiannya itu nanti kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai hash. Kayak di sini misal, ini ada kodenya ya. Misal kita pakai uh, angka yang sangat-sangat familiar. Nah itu misal ada key-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kita ambil nih, kelompokkan jadi dua. Berarti kita pisahkan 1, 2, berarti 12 ditambah 3, 4 ditambah 5, 6. Berarti ini kita tambah itu nilainya 90. 12 berarti 102. 102 lalu misal kita punya hash table-nya 10. Di 102 dimodulkan dengan 10 itu 2, indeksnya 2. Nih, ada penjelasannya ya. Udah, kode ini juga sambil jelasin. Jadi intinya angka itu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang kita pengen. Misal di sini ada kelompok 2 digit itu, kalau mau jadi 2 digit, kalau mau jadi 3 ya berarti tinggal diganti aja ini 3, 3, 3 gitu. Oke, lalu apa lagi tadi? Yang keempat ya, digit extraction. Rotating hash ini kita bisa taruh di sini. Yang keempat itu digit extraction. Digit extraction itu gimana cara kerjanya? Digit extraction itu berarti kan seperti namanya ekstraksi ya, kita ngambil aja misal posisi-posisi tertentu, kayak misal apa yang di tengah aja. Seleksi digit ya, digit key kiri semua bisa. Lalu ya, tapi metode ini jadi punya kekurangan juga karena misal kalau pola-polanya mirip maka akan sering terjadi collision. Misal kita di sini ada digit extraction. Di sini saya milih yang indeksnya ke 1, indeks ketiga sama indeks kelima. Berarti misal kita masukin tadi ya angka yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita indeksnya 2. Ini indeks ya 4, 5. Berarti kita ambil yang satu itu 2 plus 4 plus 6. Ini dapat 12. Kita modulo sama ukurannya 10. Berarti dapat indeksnya 2. Ini kita coba jalanin nih di sini ada. Nah, ini
Ini tadi digit, nah ini digit extraction. Kita coba running. Nah, kita di sini dapatnya 6. Kita bisa coba lihat nih kenapa. Kita coba print. Kita bisa coba buat print. Coba lihat. 2, 4, 6. Oh, berarti bukan ditambahkan ya, tapi di sini kita di oh, karena di sini di awal ini bisa oh ya berarti bisa pakai dua teknik sebenarnya. Bisa kita tambahkan atau bisa kita ubah jadi string untuk membuat jadi angka baru di sini. Misal di sini 246. Itu oke. Jadi, maaf tadi agak ya, keliru mungkin ya atau kurang lengkap. Jadi bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama kita menggabungkan, misal gabungkan jadi 246 berarti kan 246 bagi 10 hasilnya jadi 6 dimoduli dengan 10. Kita bisa juga pakai cara tadi di mana kita pilih saja, pilih yang tengah lalu kita jumlahkan, berarti nanti dapatnya 2 gitu. Jadinya 12 10 nanti hasilnya 2. Dua-duanya sama-sama valid sih sebenarnya. Oke, lalu ada juga rotating hash. Rotating hash ini metode yang umumnya dipakai buat di string ya. Dipakai sering dipakai untuk string jadi dikombinasikan lalu melakukan pergeseran atau bit shifting. Bit shifting itu kalau kalian pernah belajar kita pakai logika OR, NOR gitu ya. Mungkin pernah dipelajari singkat itu di semester 1 di algoritma dan pemrograman terstruktur in Python. Jadi kita pakai nanti ada tanda dan atau tanda ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, jadi gesernya itu di sampai tingkat binernya gitu. Ya, jadi menggunakan bit shifting dan operasi logika seperti tadi yang bisa ada AND, OR, dan SOR pada setiap karakter. Dan setiap karakternya itu nanti akan mempengaruhi hasil. Berarti kita tulis nih bit shifting jika misal, nah, misal di sini saya bikinin contoh ada apple, banana, sama cherry. Coba running. Apple, kenapa Apple bisa indeksnya itu 5. Nah, bisa coba nih, kita coba buat print hash value-nya. Print apa? Oh, jadi banyak. Ya, jadi angka yang besar ya di sini ada hash value itu dipangkatkan ya.
Coba itu harus dipangkat. Ya, pakai SOR. Berarti angka hash value ini misal digeser di sini digeser 4, digeser 28 gitu. Makanya bisa bebas sih misal kita di sini 4 juga. Nanti hasilnya akan berbeda. Nah, jadi kita pakai pergeseran di logika bitwise gitu, untuk rotating hash. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga tadi meneruskan tentang collusion ya, atau fenomena di mana buat di sini collusion. Collision, collision ini fenomena di mana terjadi tabrakan, jadi tabrakan di mana dua atau lebih, apa kita sebut, dua atau lebih data punya indeks sama. Sama. Bisa kita seret. Oke, dan untuk menanganinya itu ada dua cara penanganan. Pertama, ada chaining. Chaining itu berarti kita saat dalam satu hash table berarti punya slot banyak. Berarti ini mirip sama kalau kita pernah belajar ya, array itu ada yang namanya array bertingkat. Berarti bukan berisi satu doang, misalnya satu, satu, tapi bisa jadi ada array juga di dalamnya. Nah, kita instead of atau alih-alih kita pakai seperti tadi di contoh ya. Di sini kan kita pakai placeholder, placeholder doang, atau kita ngisinya itu tadi pakai none. Nah, kita isi kosongan seperti ini. Kita isi dengan array di dalam array atau array multi dimensi. Dan bukan seperti yang di atas ini, yaitu array satu dimensi doang. Kita pakai chaining. Ya, di sini kita berarti kalau mau bisa pakai linked list, atau list, atau mungkin mungkin di bahasa programan lain kalau ada struktur data lain juga bisa dipakai. Jadi dengan metode ini tuh kita kalau misalnya ada yang sama kita nggak perlu cari atau pindahkan ke indeks lain, tinggal masukkan aja ke tempat yang sama tadi. Jadi ini salah satu cara pemecahan yang sederhana tapi juga dapat menurunkan performa, karena kalau misal dalam dalam sebuah kasus sih ya, misal kita bikin lagi nih kasus kasus misal nih, dalam sebuah kasus misal tuh kita bikin ukuran indeksnya tuh kecil ya, misal 0, ini misal dalam sebuah kasus tuh misal kita bikin tiga lah, bikin angka-angka yang diisinya tuh maksimal atau modulonya itu 4, pakai misal modulonya 4. Jadi misal kalau ada angka yang kayak satu, terus 5, 1, 5, 9, dan angka-angka seterusnya itu banyak banget. Misal
mengolah banyak banget ditaruh di dalam satu indeks yang sama. Jadi semisal pada suatu kasus kita pengen nyari angka 21, misal 21, berarti kita bakal masuk ke dalam indeks ini dulu, indeks satu, kita masuk ke indeks satu, yang mana harusnya langsung ketemu. Tapi karena terjadi collision yang sangat banyak, berarti kita harus ekspor tuh ada satu, ada 5, ada 9, ada 13, ada 17, ada 21. Nah, untuk nyari nyari angka 21 yang seharusnya cepat malah jadi lebih panjang gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada 6 langkah tambahan. Kalau kita pakai chaining, jadi ini solusi yang cukup membantu, cukup sederhana tapi bisa juga ya, fight back atau jadi pedang bermata dua gitu. Dan juga cara satu nih, ini cara satu. Cara satu. Nah, cara dua itu ada namanya open addressing. Open addressing itu kita menyimpan semua elemen langsung ke tabel utama tanpa perlu bikin struktur tambahan ya seperti ini. Dan ketika sebuah key itu udah terisi, kita mencarikan slot yang lain. Jadi misal nih, A21 ini kan masuk nih ke slot satu. Nah, semisal slot 2 kosong, kita taruhnya 21-nya di sini. Di slot kedua, meskipun seharusnya masuk ke slot satu. Ibaratnya kayak kalau misal kalian ke bioskop nih, ke bioskop. Uh, kebetulan lagi sepi dan kursi yang kalian pesan tuh udah di udah ditutukin sama segerombolan orang, akhirnya kalian cari posisi lain, kurang lebih gitu. Nah, dressing. Nah, jadi ini cukup metode yang cukup sensitif ya. Jadi untuk ini berarti stable stable itu harus uh, punya ruang ya, punya ruang ekstra gitu, ruang ekstra. Jadi misal datanya ada 9, kita usahain buat bikin ruangannya tuh jadi lebih banyak kayak 12 misal atau 15. Jadi ada sisa lah. Mungkin mungkin kalau analogi itu mirip sama kayak HP kita ini. HP kita tuh meskipun penyimpanannya misal 100 giga itu kalau bisa kan jangan dipakai semuanya eman-eman. Disisain biar bisa berjalan lancar. Nah, kurang lebih mirip seperti itu. Jadi karakternya itu ini ya, kalau dibaca bisa kita simpulin karakteristiknya itu satu, semua elemennya disimpan langsung di arraynya. Jadi tidak membuat struktur yang bertingkat seperti misal array multidimensi dan tiap slot hanya punya satu elemen. Dan collision ditangani dengan mencari slot lain pakai teknik teknik namanya probing. Probing itu ya mencari mencari atau menelusuri slot lain yang masih kosong. Kinerjanya sangat dipengaruhi oleh load factor. Nah, load factor itu tadi load kan penyimpanan ya, load penyimpanan. Sama tadi, misal misal harusnya ada 9 data, kita sebisa mungkin beri extra space gitu, beri tempat lebih buat si penyimpanannya. Oke, kita. Oke, kita.
Kita coba jalanin nih ya kodenya. Nah, di sini ada tadi mana? Linear probing. Saya ke bawah lagi. Defaulting tadi udah digit extraction. Nah, ini linear probing juga. Linear probing itu mencari slot kosong tuh secara sederhana kayak misal di dipakai kita pakai list yang sama deh. Tadi di kolom 0 tuh kosong. Ternyata ini udah isi, ada isi. Berarti kita sampingnya satu tuh, oh ada isinya lagi. Berarti kita sampingnya lagi gitu sampai misal di dua ini kosong, dua kosong. Berarti dia masuk ke sini. Nih kalau kita beda strukturnya ya, berarti kan pertama nih kita pertama cari dulu ukuran si kita buat apa namanya buat hash-nya di sini kita buat 7 ukurannya tuh 7. Kita coba masukin datanya 10. 10 kan berarti kita jalanin hash function berarti 10 di modulo sama 7 sisa 3. Kita masukin lagi di sini misal 17. 17 kita masukin. Kok ternyata modulo yang didapat atau indeks yang didapat itu sama, indeksnya 3 berarti kan nabrak sama 10. Berarti kita geser ke tempat lain. Terus, eh, ini kita coba tampilkan di sini. Ini, oke. Misal nih, yang pertama 10, 10 tuh udah dimasuk 3. Oke, fine. 3 kosong ternyata kan di awal. Di awal tuh masih kosong 3. 3. Nah, terus ada 17. 17 dihitung dapat modulo sama. Berarti kita geser. Kita geser ke setelahnya 17. 24 nih, 24 itu kita masukin lagi. Oh, dapatnya 3. 3 geser ke sebelahnya. Dicek isi atau enggak. Ternyata terisi 17. Geser sebelahnya lagi. Geser sebelahnya lagi. Ternyata ada 24. Nah, ini ada masuk ke slot terakhir ini ke 3. Nah, kalau udah sampai ujung dan masih ada collision lagi berarti masuk ke dari awal. Ketiga satu ini kan kalau dibagi 7 sisanya 3 juga ya 21. 21 tambah 7 itu 28. 28 dikurangi 31 itu min 3. Berarti sisa 3, sisanya 3 juga. Berarti karena ini sudah diisi, sudah diisi, berarti balik ke awal. Tuh. Mungkin kalau kalian mau coba coba jalankan kode ini sendiri, bisa tuh dicek bagaimana atau apa yang akan terjadi kalau bisa udah keisi semua. Misalnya ada dari 7 indeks ini udah keisi semua, lalu ada data baru yang sisa modulnya sama. Nah, itu mungkin bisa kalian explore sendiri. Lalu selain ada linear probing, ada juga namanya quadratic probing. Yang mana sebenarnya mirip, cuma bedanya di sini jaraknya itu bukan bukan linear atau satu garis lurus, tapi dalam bentuk kuadrat. Oke, misal kita coba jalanin, kita pakai contoh yang sama misalnya. Jadi sama seperti ini, dua-duanya itu tidak selalu menjamin bahwa seluruh slotnya bakal terisi
dan juga tidak menjamin kalau ini bisa selalu lebih cepat, tapi ini mengatasi masalahnya lah. Ini cukup mengatasi. Saat di sini kita bikin namanya key ya, kipe, kipe, kipe. Kita isi namanya di sini hastable quadratic probing. Kita bikin yang ukurannya 7 juga, kan? Nah, urutan pengisiannya berbeda. Mungkin bisa kita sambil bedah ya. Pertama nih, 10, bisa 10. Atau mungkin bisa saya coba sambil gambar. Oke, di sini quadratic probing. Probing. Yang mana data yang mau dimasukin itu ada 10, 17, 24, 3, dan 31 untuk hash table. Ukurannya 7. Yang pertama, kita masukin dari 10. 10 di modulo 7 itu hasilnya 3. Masuk indeks ketiga. Indeks 3. Lalu ada 17. Coba, 17. 17 ini 7 itu 3 juga. Nah, tapi jaraknya kan satu kuadrat. Berarti indeks 3 plus 1 kuadrat sama dengannya 4. Pada kasus ketiga, itu berapa tadi? 24 ya? 24, 7, itu ternyata 3 juga nih. Ternyata kebetulan sama. Berarti 3 ditambah 2 kuadrat gitu. Bentar, kita lihat lagi kuadratnya. Oke, indeks plus plus 1. Oke, berarti di sini berapa kali di sini ada, oh di sini ada penambahan 1 juga saya bikin berarti ya, berarti misal di sini jadi berapa, satu misalnya, satu kita masukin ke satu, terus yang keempat 3 dibagi 7 itu 3, berarti maksudnya 3 ditambah 3 kuadrat, 3 ditambah 3 kuadrat itu berarti 3 tambah 9, 3 tambah 9, 12, 12 dimodulo sama 7 lagi, dimodulo sama 7 lagi, dapatnya 5. Nah ya, masuk masuk ke indeks 5. Dan yang 31 kan sama tadi 31. Ini angkanya saya pilih emang bisa 3 semua ya, 5. 5 berarti 3 dapat indeksnya 3 ditambah 4 kuadrat. Mana di sini berarti 19, ini 7, berarti 14. Dapat indeks ke berapa? 3 lagi, 3 lagi. Tapi kosong jadi dimasukin ke sini. Ke 1. Itu untuk yang quadratic probing.
Oke, lalu ada satu teknik lagi tadi ya, itu double hashing. Double hashing itu berarti kita pakai dua hash function. Yang pertama untuk menentukan indeks awal, yang kedua itu buat memecahkan masalahnya kalau terjadi collision tadi. Di sini kita pakai dua cara yang berbeda nih. Yang satu langsung dimodulin, yang kedua pakai rumus berikut. Ini kita udah saya buat juga di sini. Mana tadi? Nah ini double hashing. Jadi fungsi pertama itu untuk ya ini menentukan indeks, yang kedua itu untuk menentukan perpindahannya. Jadi yang nabrak ini mau dipindahin kemana? Oke, dengan kasus serupa nih, yang pertama nih 10, 10 kita taruh ketiga, 2, 4 ini. Eh, Mungkin kalian bisa sambil nyoba juga ya untuk perhitungan matematikanya. Ini quadratic probing, tadi ada chaining, open addressing, quadratic probing itu bagian dari open addressing. Dua titik dua ya, dua titik dua. Tadi yang pertama itu linear probing. Ini di sini double hashing. Coba tulis double hashing. Pakai di sini hash satu. Satu kita pakai div, pakai division hash, di mana kita tuliskan ini ht hash table sama dengan 7. Div-nya berarti key dulu sama ht, kita ukurannya. Yang kedua hash 2 ini saya bukan asal bikin atau mencoba-coba bikin ya, coba-coba bikin tuh ini rumusnya itu satu plus I di modulo HT min 1. Tuh, kayak misal kita masukin data 10, 10, 10 ke 3, 10 di modulo kan 3, dan hash 2 ini buat ngitung step, dan step ini ditambahinnya cuma uh, waktu sudah keisi berarti 10, 3 dapat indeks 3 masih kosong, oke. Terus di sini ada 16, 16 kita itu 2 ya, 2 masih kosong, oke. Ya di sini 10, indeks keduanya di sini 6, dan di sini ada 24, 24, 24 itu 3 juga, 3 udah keisi, berarti kita panggil hash keduanya, berarti 1 plus key-nya 1 plus key-nya itu di sini
Q-nya di sini 24 ya, 24 di modulo berapa? Di modulo sama 7 min 1. Ini berarti 1 plus ini plus 24 dibagi 6. Berarti 1. 6 berarti 1. Berarti stepnya 3 ini. 3 kan indeksnya 3 plus 1 dapatnya 4. Di sini ada tambahan 3. 3. 3 kan yang jelas 3 itu udah keisi. Kita masukin lagi nih. Ada 1 plus 3 dibagi modulo 6 itu 3 ya, 1 plus 3 berarti stepnya ada 4. Ada 4. 4 berarti dari awalnya 3 ditambah 4 itu jadi 7. 7 di modulo 7 lagi 0, dapatnya indeks 0 gitu. Oke, itu untuk yang rotating ya, yang double hashing. Oke, jadi open tracing ini uh, dapat bekerja efektif kalau misal tidak penuh, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, kalian bisa coba buat explore lagi ya, misal kalian buat biar semuanya keisi penuh, lalu kalian coba terapin entah itu tadi ada probing kuadrat, terus double hashing ya, bisa dicoba. Dan dari yang saya baca-baca, pengalamannya itu, kelebihannya tidak perlu memori tambahan ya, untuk menyimpan struktur chain. Kan jadi kita nggak perlu bikin jadi sebuah array multidimensi. Jadi kelebihannya berarti cukup satu dimensi aja, lalu seluruh data dalam tabel itu contiguous atau bersambungan. Lalu atau mungkin saya bisa ubah yang bersambungan ya. Bersambungan. Ini cocok untuk diaplikasikan pada kasus-kasus atau penggunaan yang harus menghemat memori gitu ya. Tapi kekurangannya bisa menurun drastis kalau load faktornya tinggi. Load faktor tinggi itu apa? Load faktor tinggi itu misal gini. Nah, balik lagi ya ke contoh HP, misal HP kalian kan misal nih, penyimpanannya udah 99% penuh, maka akan lambat. Bagaimana bisa? Karena ya untuk mencari space kosong, cari space kosongnya susah. Susah gitu. Jadi susah untuk misal mau kalian buka Instagram mau nyimpan cache gitu ya, nyimpan cache jadi susah karena HP kalian udah penuh duluan. Nah, itu kasus juga dimana kita menggunakan hashing ini. Terus untuk proses penghapusan datanya lebih kompleks karena tadi misal ada step-step tambahan yang perlu kita decode atau kita apa ya, rekonstruksi ulang lah gitu mungkin bahasa gampangnya.
rentan terhadap clustering itu maksudnya misal nih kayak data ini tadi di linear probing itu berkumpulnya berurutan. Misal ada yang datanya dapat indeks sama itu bakal berurutan dan tidak tersebar secara baik. Lalu nih ada load factor. Load factor itu adalah ya tadi tingkat kepadatan itu seberapa penuh sebuah hash table didapat dari jumlah elemen yang ada dengan ukuran tabel. Kalau di sini kita misal pakai tabel hash, tapi di penggunaan sehari-hari kita bisa pakai misal di SSD gitu, penyimpanan memori ya di memori gitu. Dan bagusnya ya maksimalnya tuh cukup diisi sampai 70% aja. Itu udah ambang batas maksimum yang bagus. Nah, di sini saya mencoba buat bikin contoh penerapan hashing untuk bikin login system. Bisa coba jalanin buat ngisi. Kalian bisa coba cari tahu nih, saya pakai di sini pakainya teknik apa. Ini saya pakainya chaining misal, dimana satu indeks itu bisa diisi banyak data. Oke, sekian buat ini, buat materinya seharusnya sudah habis untuk bagian, oh ada kesimpulan. Oke, jadi intinya hashing itu sebuah konsep yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian. Yang mana dari pencarian ini kita bisa buat terapin ke penyimpanan, ngambil data, atau juga menghapusnya. Nah, dengan pakai fungsi hash ini, kita dapat memetakan langsung ya, jadi lebih cepat untuk akses. Namun, pada penggunanya itu bisa juga mengalami masalah collision atau data-data yang dapat indeksnya sama atau datanya bertabrakan, sehingga diperlukan teknik penanganan. Yang di sini dicontohnya ada chaining dan open addressing. Jadi sebenarnya itu nggak cuma abstrak ya, tapi ada penerapannya di dunia nyata. Seperti misal uh, password itu autentikasi pengguna. Tadi di awal sempat saya sebutin kayak misal di PHP itu ada atau di web secara umum itu dulu ada MD5, ada DES, dan banyak teknik lain. Di database saya itu juga sama, sistem keamanan juga berkaitan sama tadi, dan hashing yang digunakan di dunia nyata itu mungkin lebih kompleks lagi dan sangat unik untuk setiap perusahaannya bisa jadi. Dan dengan menggunakan ini, dengan menggunakan hash, jadi bisa kita manfaatkan untuk membuat sistem perangkat lunak yang lebih efisien dan juga lebih andal. Ini untuk kodenya tadi ya, jadi ada hash function nih, hash functionnya itu kita password kan kita pakai string, jadi kita total dulu ubah jadi angka, kita cek listnya kita cek ubah jadi angka, lalu kita modulkan sama ukuran dari tabelnya. Tabelnya di sini saya atur default itu 10 ya. Di sini diatur 10 bagian sistemnya. Nah, di sini 10 misal nih kita isi jadi 5 ya bisa. Coba jalanin. Nah, di sini bakal keisi 5 dong. Ini kita isi nilai default. Kalau register itu kita masukin ya, kita kasih indeksnya kita jalanin function ini. Lalu passwordnya ini juga kita samarkan teman-teman. Misalnya Budi itu di awal kita kasih
namanya password, tapi di sini ditulisnya 883 karena kita eh, ngambil ini aja, ngambil original dari passwordnya. Gitu. Ini salah satu contoh contoh penggunanya, tapi mungkin karena terlalu sederhana, ini kurang aman. Karena misal daripada nulis password, kita bisa aja nulis misal kata lain yang nanti hasil hashingnya atau hasil dari penjualan originalnya sama, itu mungkin resiko bisa login juga. Jadi mungkin uh, bisa pakai yang lebih bagus untuk penggunaan dunia nyata. Karena ini cuma contoh doang. Oke, jadi sekian untuk materi hashing. Semoga bermanfaat. Semoga kalian belajar dengan lancar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.